Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke, baik, selamat pagi anak-anak semua. Ya, apa kabar? Pasti sehat-sehat semua ya. Nah, sekarang kita lanjut kembali materi kita yang sekarang berbicara tentang sudut dalam bangun ruang. Nah, gitu. Jadi sudut dalam bangun ruang ini nanti adapun materi atau sub yang akan kita pelajari, yang pertama adalah sudut yang terbentuk antara garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Ya, jadi tiga ini akan kita bahas satu per satu. Nah, sekarang tanpa mengulur waktu lagi, langsunglah kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu sudut antara garis dengan garis. Oke ya. Jadi sudut antara garis dengan garis artinya dua buah garis akan membentuk sebuah sudut jika akan membentuk sebuah sudut jika saling berpotongan. Nah, jika saling berpotongan. Nah, ada kalanya nanti garis itu tidak saling berpotongan. Jadi kalau dia tidak berpotongan berarti sejajar. Yang besarnya adalah besar sudut dua buah garis yang sejajar adalah 0 derajat. Nah, begitu ya. Nah, misalnya begini yang berpotongan maksudnya itu. Ini ada sebuah garis. Misalkan ini garis yang pertama. Ini juga garis. Ini garis yang kedua. Ditanya, berapakah atau di manakah letak sudut yang dibentuk oleh kedua garis ini? Ya, di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini kita misalkan alfa, misalnya ini beta. Ini pasti beta karena bertolak belakang, ini pasti alfa karena bertolak belakang. Nah, pertanyaannya, berapakah sudut yang dibentuk oleh dua garis ini? Atau siapa? Yang mana? Alfa atau beta? Nah, maka nanti cara menentukannya adalah kita lihat sudut yang dibentuk oleh dua buah garis adalah sudut yang nilainya atau besar sudutnya yang terkecil. Besar sudut yang terkecil, yang ambigu ya, atau sudut yang terkecil, gitu ya. Sudut terkecil antara alfa dan beta. Ternyata alfa yang terkecil, maka sudut yang dibentuk oleh dua buah garis adalah si alfa. Nah, ini kalau langsung berpotongan. Bagaimana kalau dia nanti tidak langsung berpotongan? Nah, misalkan begini. Ini ada sebuah garis. Ini garis. Ini pun garis. Ini tidak langsung berpotongan. Tetapi ketika ditanya berapakah sudut di antara dua buah garis berpotongan ini, ya, maka kita harus paksakan mereka berpotongan. Itulah kejamnya kita. Kita paksakan mereka berpotongan. Caranya bagaimana? Caranya boleh kita tarik secara sejajar salah satu garis ini. Mau yang ini boleh, yang mau ini boleh. Terserah. Tetapi Bapak pilih aja yang ini. Ya, coba kita tarik dia secara sejajar. Nah, kalau secara sejajar berarti begini. Ini dia sejajarnya nih. Sampai mereka berpotongan. Ini kan sudah berpotongan di sini. Nah, ini dia ya. Sehingga sudut yang dibentuk awalnya garisnya seperti ini, besar sudutnya terletak di sini. Nah, ya. Katakan di sini alfa. Itulah sudutnya. Ini yang kita lakukan ketika nanti dia tidak langsung berpotongan. Tetapi ini nanti ketika langsung berpotongan. Oke, itu yang pertama. Syaratnya saling berpotongan. Yang kedua, ada kalanya nanti ditanya berapa besar sudutnya ini. Atau berapa nilai kosinusnya, berapa nilai tangennya. Maka untuk menentukan nilai atau besar sudut, ya kan, nilai atau besar sudut,
Maka yang pertama sekali kalian ingat kembali adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini ingat ya nih. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalau dia di luar segitiga siku-siku, kalau dia nanti di luar segitiga siku-siku, berarti kita ingat nanti aturan kosinus atau aturan sinus, tapi jarang dipakai. Lebih sering aturan kosinus. Nah, ingat kembali aturan kosinus ini. Ini misalkan A, ini misalkan B, ini misalkan C. Depan A kecil, depan B kecil, C kecil. Kita berangkat dari salah satu sudut saja, katakan dari A. Berapakah nilai dari cos A? Ini sudutnya. Maka ingat, cara mengingatnya nanti, yang mengapit sudut B dan C ini mengapit sudut ya BC, berarti B kuadrat tambah C kuadrat kurang sisi depan sudut A kuadrat per ya 2 kali sisi pengapit. Nah, ini dia. Ya, 2 kali sisi pengapit. Inilah dia untuk aturan cos untuk menghitung nilainya. Jadi nanti 2 hal ini harus kalian pahami ya. Letak sudutnya bagaimana, nilainya bagaimana. Oke. Supaya lebih paham, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh ya, coba kita perhatikan. Diketahui kubus ABCDEFGH, ditanya, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis. Nah, gitu ya. BC, CH, AE, FG, AH, dan BC. Nah, sekarang langsung kita jawab yang pertama, BC dan CH. Ini dia ya. Langkah pertama kita cari dulu di mana letak sudutnya. Oke. BG. Ini BG. BG ini merupakan diagonal sisi. Yang panjang rusuknya adalah A akar 2. Bisa kita sini dulu sebagai pengingat. BG adalah A akar 2, rusuk akar 2. Sekarang CH. CH ternyata adalah garis yang terletak di sisi belakang. Nah, pertanyaannya, apakah CH dan BG langsung berpotongan? Nah, yang bilang langsung berpotongan silahkan cuci dulu mukanya ya, karena ini tidak berpotongan. Satu di samping, satu di belakang. Istilah kita di awal dulu adalah mereka saling bersilangan. Nah, kasusnya ini sama seperti garis yang tidak saling berpotongan tadi. Berarti cara menentukan sudutnya bagaimana? Cara menentukan sudutnya adalah kita geser salah satu garis ini BC atau CH. Boleh CH, boleh BG. Nah, Bapak lebih suka menggeser yang BG. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita geser BG ini secara sejajar sampai mereka berpotongan, ternyata kalau kita geser sejajar titik G kemari, titik B kemari, sehingga BG itu kemudian hasil pergeserannya kita tentukan di AH. Karena mereka di sini saling berpotongan. Nah, sehingga terjadilah sebuah segitiga. Apa segitiganya? Bisa kita dapatkan segitiga ACH. Ya kan? Segitiga ACH. Pertanyaannya, BG tadi adalah diagonal sisi. Berarti AH juga diagonal sisi. A akar 2, ya kan? Kemudian AC diagonal sisi juga, A akar 2. Sekarang CH diagonal sisi bagian belakang, ya kan? CH nih. CH juga diagonal sisi. Ternyata segitiga ACH adalah segitiga sama sisi. Dimana kalau segitiga sama sisi, besar sudutnya adalah
60 derajat tiap sudut. Maka sudut yang dibentuk antara garis BG dan C adalah 60 derajat. Nah, itu dia ya, yang pertama. Lanjut yang B. Ya, yang ditanya tadi adalah besar sudut antara garis AE dan FG. Sama, AE mana dia? AE langsung ini ya. Oke. Baru FG, mana FG ini dia? Nah, berarti mereka juga tidak saling berpotongan. Tetapi boleh kita geser salah satu. Mana kita geser? Boleh AE, boleh FG. Lebih gampang sih sebenarnya AE atau terserah, boleh AE aja kita geser. Ini dia. Berarti kalau AE kita geser, berarti kemarin dia secara sejajar, terjadilah sebuah perpotongan. Ya, ini dia. Maka muncullah di sini apa? Segitiga. Apa segitiganya? BFG. Nah, itu dia. Berarti dia. Serap. Segitiga apa ini? Ternyata segitiga siku. Berarti sudut antara AE dan FG adalah siku. Berarti di sini adalah 90 derajat. Nah, oke. Yang ketiga, ya, ini dulu kita tentukan dulu. Berapa besar sudut AH dan BC? AH, mana si AH? Ini si AH. Ini si AH. Mana si BC? Ini si BC. Ya kan? Berarti mana kita geser? Boleh kita geser AH, boleh kita geser BC. Nah, yang lebih Bapak pilih aja lah si AH kita geser, berarti dia H ke G, A ke B. Maka dia jadi begini. Nah, ini dia. Serap. Maka sudut yang dibentuk mana? Sudut yang dibentuk antara garis AH dan BC adalah ini dia. Maka di sini muncul sebuah segitiga ABCG. Ya, di mana besar sudut B ini adalah, kalau dia ceritanya begini, diagonal sisi dia, maka sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut B besarnya 90 derajat, berarti bagi 2 berapa? 45. Berarti sudut B itu adalah, di sini kita buat, sudut antara AC dan AH adalah 45 derajat. Nah, itulah dia sudutnya ini. Oke, contoh berikutnya ya, supaya lebih paham lagi. Nanti Bapak akan berikan sebuah latihan yang mirip-mirip dengan ini ya. Nah, sekarang ada soal begini. Pada kubus ABCDEFGH dengan titik P di tengah CG. Oke, kita buat dulu. P di tengah CG, berarti ada titik P di sini. Ya. Kita lanjut. Tentukan nilai cos sinus antara garis BP dan CE. Nah, BP ini dia, BP dan CE. Ya, CE berarti ini CE. Karena di dalam ruangan kita buat putus-putus BP dan CE. Nah ya, kalau dia begini ceritanya, kemanakah kita geser? Jadi kalau misalkan muncul nanti kasus seperti ini, memang harus kita berikan sebuah daya imajinasi. Boleh sebenarnya ya, garis ini kita geser sejajar seperti ini, sehingga nanti dia sudah di sini. Boleh ya, sejajar, tarik gini dia sehingga begini, boleh. Tapi supaya mempermudah kita menghayalnya, coba kita berikan dulu kubus bantuan, artinya kubus bayangan ya, kubus bayangan. Nah, begini. Ini Bapak buat misalkan begini.
Nah, artinya ini adalah sebuah bayangan ya. Berimajinasi dulu kita. Oke. Nah, ini dia. Nah, sekarang karena kedua garis ini tidak saling berpotongan, maka salah satu kita geser. Karena Bapak buat sudah ke atas kubus bantuannya, maka BP inilah kita geser secara secara sejajar. Berarti kalau kita geser B ini secara sejajar sampai mereka berpotongan, ya, berarti B nanti terletak di E, gitu ya. Kita geser B terletak di E. Berarti ini kita geser B terletak di E. Oke, sedangkan P pasti nanti kalau kita geser terletak juga di tengah. Ya kan? Nah, ini dia, karena dia terletak di tengah CG, maka dia pun nanti pasti berada di tengah garis ini juga. Nih, pasti berada di tengah juga dia. Ini kubusnya kita jelaskan dulu. Nah, ini dia ya. Oke, sekali lagi Bapak ulangi. B kalau kita tarik sejajar akan terletak di E, P akan terletak di tengah garis ini juga. Sehingga inilah hasil pergeserannya. Sehingga dia terjadi sebuah segitiga. Katakanlah ini PQ lah kita buat ya, PQ. Maka muncullah sekarang segitiga EQ. Nah, ini dia segitiga CEQ. Nah, ya kan? Segitiga CEQ. Bisa ya? Oke. Sekarang coba kita lihat berapa besarnya ini kan gitu. Kita hitung dulu berapa panjang EQ. Ini 2. Ini karena pas tengah ini 1. Berarti Pitagoraskan 4 tambah 1 5. Berarti EQ adalah akar 5. Oke, sekarang CE itu adalah diagonal ruang. Berarti apa kemarin? A akar 3 berarti 2 akar 3. Sekarang CP ini untuk menentukan CP kita perhatikan segitiga CDQ ya, CDQ di mana siku-siku di D, sehingga CP sama dengan akar dari karena CQ adalah sisi miringnya CD kuadrat ditambah DQ kuadrat. Nah, gitu dia. Maka CP sama dengan akar dari 2 kuadrat CD ya, 4 ditambah DQ. Ini tadi 2 tambah setengah 3. Kuadrat kan 9, berarti akar 13. Nah, berarti akar 13. Dapatlah sekarang panjang sisinya. Oke, segitiganya adalah ini tadi C, ini tadi E, ini tadi Q. Q akar 5, CE tadi 2 akar 3, sedangkan CQ tadi adalah akar 13. Gitu ya, akar 13. Berarti sudut yang dibentuk oleh kedua garis tadi terletak di titik E. BP dan CE sudutnya nanti setelah kita geser si BP di sini sudutnya.
di titik E ya. Yang ditanya berapa kosinusnya. Nah, karena ini yang ditanya berapa kosinusnya. Karena ini bukan segitiga siku-siku, maka perbandingan segitiga itu tidak bisa kita pakai. Yang boleh kita pakai adalah aturan kosinus. Kenapa? Karena dia tidak siku-siku. Oke, berarti cos E. Bagaimana cara menentukan cos E? Kita lihat yang mengapit sudutnya ini dia. Yang mengapit sudut dulu berarti akar 5 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat dikurang akar 13 kuadrat per 2 kali pengapit. Berarti akar 5 dikali 2 akar 3. Sekarang kita buat lagi. Cos E sama dengan 5 tambah berapa ini? 4 kali 3, 12 dikurang 13 per 4 akar 15. Maka jawabannya adalah cos E sama dengan 17 dikurang 13, 4 per 4 akar 15. Jambakkan 4-nya. 1 akar 15. Baru rasionalkan akar 15, akar 15. Sehingga jawabannya adalah akar 15 per 15. Ini dia. Maka cos yang dibentuk oleh BP dan CE adalah kosinusnya 1/15 akar 15. Inilah jawabannya. Oke, sebagai tugasnya coba lihat ruko 1B ya. Tugasnya adalah sebagai tugas kerjakan soal ruko 1B halaman 51 nomor 11, 12, 13, 14, 15. Ada 5 soal. Bapak akan buat bentuk atau form di Google Classroom, maka kalian akan kirim ke situ.